Hai para Negoiser dan kaum ibu yang memiliki pantat di kepala. Hampir semua anime konsepnya adalah tentang manusia ya. Tapi karena ini anime ya yang membuat cerita juga manusia, ada aja gitu ya yang bikin karakter yang mungkin umurnya 40 tahun tapi fisiknya seperti anak remaja gitu. Ya suka-suka dia lah ya. Nah karena itu gue mau bikin nih ya tentang karakter anime yang tidak sesuai nih penampilan fisik dengan umur yang sebenarnya. Catatan, gue di sini nggak masukin karakter-karakter yang terbilang gimana ya, umurnya panjang sampai ribuan gitu, yang mungkin karena dia ini dewa, kena kutukan, atau dia ini alien gitu, atau dia ini sejenis makhluk yang abadi gitu. Nah itu nggak gua masukin tuh, karena penampilan fisik di umurnya segitu mungkin bagi rasnya sendiri memang sudah biasa. Nah ini lebih ke hal atau faktor kenapa umur sama fisik nggak sesuai gitu kalau dibandingkan dengan manusia-manusia pada umumnya, atau emang karena kelainan autornya aja nih yang nggak jelas bikin karakter udah tua tapi mukanya masih imut-imut. Nah apa saja sih karakter-karakter anime seorang manusia biasa tapi umurnya dan penampilannya tidak sesuai? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai Wawaru. Draken dari anime Tokyo Revenger. Yang pertama kayaknya udah pada tahu ya, yaitu Drakentot terkentot-kentot. Yap, dari anime Tokyo leher panjang. Gua nggak tahu nih ya kreatornya mikir apa, bikin karakter anak SMP perawakannya kayak orang dewasa cok. Dan lu lihat dah di dalam anime, mas-mas kayak gini ternyata umurnya hanya 15 tahun. Jir, bocil banget jir. Dengan tinggi 185 cm dan berat 75 kg. Sedangkan anime sebelah ya, anak SMA, bentukannya masih kayak anak SMP semua. Ini anak SMP kayak anak kuliahan. Tapi jujur aja, belum ada penjelasan nih dari sang autor kenapa Draken yang hanya anak SMP badannya sudah seperti ini. Lebih masuk akal jika Draken ini umurnya 24 tahun. Tapi walaupun Draken ini termasuk karakter yang terbilang umurnya tidak sesuai dengan penampilan fisiknya, mungkin kalian belum baca manganya. Nah di manga ada yang lebih nggak masuk akal lagi. Jika kalian tahu ya, ada karakter yang bernama Soterano. Ini bocah 12 tahun, tingginya udah 2 meter dan beratnya 135 kg. Apaan? Masuk akal kok bang? Tetap gak masuk akal anjir. Bocah SD tingginya itu 2 meter itu gimana ceritanya? Kecuali lu keturunan alien Otsutsuki terus punya kekuatan buat ngatur universe. Nah itu gua baru percaya. Lah ini, lu bayangin ya, rata-rata bocah 12 tahun itu kayak bocil FF semua cowok Bonnie dari anime One Piece. Nah, gue nggak tahu nih ya, apa motivasi si Oda Ding bikin karakter SD kelas 6 bentukannya tapi kayak gini gitu. Emang cuma ada di One Piece doang gitu ya. Makanya fans One Piece pasti selalu bilang gini, nonton anime fantasi kok pakai logika. Ya terserah lu lah. Ya walaupun dijelaskan ya kenapa si Bonnie ini bodinya semok seperti ini. Padahal kalau kita bandingkan dengan dunia kita, ini setara kayak manusia yang lahiran 2011 tapi udah seperti tante-tante bentukannya. Ya itulah Bonnie dari anime One Piece. Dia ini adalah karakter yang muncul cukup lama sebenarnya, yaitu sejak arc Sabaody. Tapi entah kenapa setiap adegan yang memperlihatkan si Bonnie ini serasa sus banget coy, seperti pas ditangkap sama Akainu. Dan baru-baru ini nih habis tenggelam dan diselamatkan oleh Jinbe. Itu sus banget cowok Walaupun di manganya emang udah diperlihatkan dan kita udah bisa nebak, cuma sama studio Toei Animation malah lebih diperjelas gitu. Ini Toei Animation dan Oda Ding pasti gua jamin bekerja sama untuk membuat adegan satu ini agar menaikkan rating One Piece ya kan ya. Tapi nggak apa-apa, karena hal ini juga gue jadi semangat lagi gitu nonton anime One Piece. Ya sementara lupakanlah umur Bonnie dan desain karakter One Piece yang aneh-aneh. Karena di arc head ini gue spoiler aja nih ya, nanti ya si Nami dan Robin cuma pakai kancut doang coy ya. Autornya sangean coy anjing. Kinoe Hayase atau emaknya Masamune dari anime Masamune Kuno Revenger. Gua curiga lagi nih, autor dari pembalasan dendam Masamune itu punya kelainan yaitu pecinta anak kecil gitu. Atau jangan-jangan emaknya si Masamune yang ada di dalam anime itu adalah representasi dari istrinya yang ada di dunia asli. Waduh, ini nggak bener nih ya. Pasalnya, kalau kalian tahu ya, di dalam anime Masamune Kuno Revenger, kita diperlihatkan sosok ibu-ibu tapi badannya seperti anak kecil alias loli. Bahkan dia udah punya 2 anak ya. Pokoknya kalau kita lihat dari fisiknya saja, gak ada sama sekali fisik dari Kinoe Hayase ini yang mencerminkan orang dewasa. Bahkan suara dari karakternya saja ala-ala loli gitu. Kayaknya dari semua karakter yang udah gua sebutin atau yang nanti bakalan gua sebutin, yang paling parah adalah emaknya si Masamune ini nih. Nih ya, kayaknya potret gambaran kalian kalau besok ibu-ibu peot menikah dengan anak kecil kayak gini nih ya. Gimana caranya mengandung dan melahirkan anak coba kalau fisiknya kayak gini kecilnya, ha? Dasar lu autor peot anjing.
Tsunade dari anime Naruto. Nah ini nih karakter cewek yang bikin kita ngaceng setiap nonton Naruto habis ngaji. Ya gimana enggak ya, udah tante-tante sih emang, tapi masih cantik coy, semok lagi. Ditambah itunya gede gitu. Dan kalau kalian tahu, Killer Bee ini pernah sakne anjir ngelihat si Tsunade. Sayangnya ya Tsunade ini umurnya termasuk adalah wanita yang tua coy. Bahkan kita tahu sendiri lah ya, Naruto memanggil Tsunade itu dengan sebutan nenek coy ya. Karena ternyata Tsunade umurnya itu 51 tahun di Naruto kecil dan 54 tahun di Naruto Shippuden. Tapi dengan umurnya yang sebegitu, dia masih terlihat awet muda. Bahkan di dalam anime anaknya Naruto yaitu yang bernama Uzumaki Raikage, 68 sampai 70 tahun. Itu udah nenek-nenek banget harusnya cowok ya. Tapi masih aja Tsunade itu terlihat seperti gadis umur 20-an tahun. Nah, sebenarnya itu semua ada alasannya kenapa Tsunade ini masih terlihat awet muda. Karena Tsunade itu memiliki sebuah segel yang bernama Byakugo, yang dimana memang bisa menyimpan cakra dan membuat penggunanya awet muda. Dan sebenarnya wujud asli Tsunade bisa kita lihat pas invasi Pain dan juga pertarungan 5 Kage melawan Madara. Nah, di situ tuh wujud asli Tsunade pernah diperlihatkan ketika cakranya udah mulai habis. Sugar dari anime One Piece. Nah, si Oda Ding coy, kumat lagi dia. Dimana dia membuat karakter antagonis dari arc Dressrosa yang badannya kecil, mungil, dan loli gitu. Walaupun nggak seimut emaknya Masamune, kalau kalian lihat dari fisiknya si Sugar ini, mungkin kalian menganggap, wah ini anak TK kalau nggak SD nih. Sayangnya tidak guys, si Oda Ding ternyata mencoba menggocek para penontonnya, dimana Sugar ternyata adalah seorang wanita muda yang berumur 22 tahun. Ya seenggaknya ya Oda Ding itu menutup dengan sebuah alasan yang masuk akal kenapa bentuk fisik si Sugar ini seperti ini. Karena ternyata dia ini memiliki sebuah kekuatan yang berbahaya dari buah iblisnya, yaitu Hobi-Hobi no Mi. Buah iblis yang bisa membuat manusia menjadi mainan. Dan juga buah iblis yang satu ini dapat menghentikan penuaan bagi siapapun yang melihatnya. Zeke dari anime Attack on Titan. Sadar nggak sih kalian kalau si Zeke ya dari Attack on Titan itu umurnya lebih muda daripada si Levi. Cuma karena dia ini brewokan ya, serasa kalau Zeke ini seperti seorang bapak-bapak atau kakek-kakek coy, sekitar umur 40-an tahun lah. Sekilas juga dia ini seperti seorang ilmuwan atau profesor. Yang kenyataan aslinya adalah Zeke hanyalah seseorang yang berumur 25 tahun sebelum time skip dan sesudah time skip berumur 29 tahun. Bahkan si Levi saja 5 tahun lebih tua dari si Zeke. Lu bayangin karakter cebol yang mukanya kayak gini masih 30 tahunan gitu. Pantas saja banyak cewek-cewek yang rahimnya itu anget ketika ngelihat si Levi ini. Alasan lainnya juga kenapa Zeke ini terlihat tua karena Zeke sudah cukup lama menjadi seorang Titan Shifter. Karena itulah penuaan dirinya jauh lebih cepat dibandingkan dengan manusia-manusia pada umumnya. Seperti halnya Reiner juga setelah time skip penampilannya seperti tapi sebenarnya umur dia hanya 24 tahun saja. Bill Watson dari anime Spy X Family. Nah ini sebenarnya ngaco banget sih. Cuma karena ini anime komedi ya udahlah ya. Bill Watson adalah seorang putra dari mayor tentara nasional yang bersekolah di Eden Academy. Dari semua hal yang paling kocak dari Spy X Family, menurut gua adalah adegan Bill inilah yang menurut gua salah satu yang membuat gua ketawa mulu coy nonton Spy X Family. Lu bayangin ya, bocah umur 6 tahun coy, badannya udah kayak gini gitu. Yang dikumpulin sama bocah-bocah TK. Lu lihat dah temen-temen sekelasnya, kayak bocil-bocil yang berak aja masih dicebokin. Tapi si Bill Watson ini udah kayak bapak-bapak coy. Apalagi dengan suara beratnya. Siapa orang yang berpikir kalau dia ini adalah bocah 6 tahun udah gitu badannya berotot banget gitu. Sebenarnya nggak ada alasan yang jelas sih kenapa si Bill ini bisa terlihat berbeda dari teman-teman seumurannya. Dimana penjelasannya cuma ya pertumbuhan fisiknya dan mentalnya saja yang lebih cepat daripada teman-teman lainnya gitu. Bahkan pas TK teman-temannya menjuluki Bill ini dengan julukan yaitu meriam iblis coy. Nah kira-kira itulah karakter-karakter anime yang tidak sesuai umur dengan penampilannya. Menurut kalian mana nih karakter-karakter anime lainnya yang umurnya tidak sesuai dengan penampilannya? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Thanks for watching this video. Saya Yusuf undur diri, sampai jumpa di next episode.